Berikutnya juga kepada KNKT kapal Jedayat dari Basarnas dan rekan-rekan semuanya yang terlibat dalam upaya pencarian ini, sehingga kita menghasilkan sesuatu. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak Tatang selaku Ketua KNKT. Tapi yang saya ingin katakan adalah saya tadi menekankan kepada prajurit-prajurit saya bahwa pencarian belum selesai karena masih ada lagi cockpit voice recorder yang harus ditemukan. Yang kedua juga kita harus menemukan bodi pesawat yang tersisa karena saya masih punya keyakinan di situ masih ada sisa-sisa korban yang harus kita temukan. Saya tadi memberikan motivasi kepada prajurit saya. Saya datang pertama, besoknya ketemu ekor. Saya datang kedua, bisa ngangkat ekor. Saya datang ketiga, ketemu ini. Ya, kehadiran saya sekarang ini harus menemukan sisanya harus kita cari. Tadi udah anak-anak udah semangat itu. Itu kira-kira rekan-rekan sekalian. Dan terima kasih semuanya. Nanti Pak Ketua KNKT saya persilakan untuk menyampaikan. Monggo, Pak. Terima kasih Bapak Panglima yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih pada perhatian dari media. Sekaligus mohon maaf, saya tadi pagi media internasional, nasional terus mengejar hal ini. Kami tidak menjawabnya dengan catatan ingin mendapatkan satu bukti bahwa itu benar. Sehingga begitu dikirimkan bahwa kami mendapatkan black box, sudah naik ke kapal pada pukul 7.10, nomor serinya ini, kemudian part numbernya ini, yakin bahwa itu yang dipasang di AirAsia. Dan baru kemudian kami siap untuk mengumumkan itu. Saya terus terang, pagi ini terdadak, Panglima rupanya sudah mengetahui hal ini terlebih dulu. Saya diperintahkan ikut ke pangkalan dulu. Dalam keadaan harus siap dalam waktu setengah jam. Jadi terima kasih Panglima, saya kembali lagi ke masa zaman Taruna Kabri. Jadi rupanya ada satu visi yang sama. Panglima dengan kami di KNKT tidak ingin mengobrol suatu informasi, bukan tidak mau melayani Bapak Ibu pers, apalagi pers dari internasional. Tapi kami khawatir bahwa yang diberikan itu adalah kurang tepat, atau memberikan harapan tapi kemudian keliru. Saya menyampaikan ini harus hati-hati karena dalam dunia investigasi penerbangan internasional seorang ketua KNKT mewakili negara. Kalau saya salah jawabannya, kalau hanya Tatang Kurniadi yang keliru, tidak apa-apa, dihukum pun siap. Tetapi kalau itu membawa nama Republik Indonesia keliru mengelola, saya tidak sanggup menanggung malunya itu. Jadi oleh karena saya lebih baik mohon maaf pada adik-adik sekalian, informasi yang saya berikan agak pelit, susah. Itu aturan yang memang kami pakai. Dipakai juga oleh para pejabat semacam saya di tingkat internasional. Jadi sekarang barang ini sudah ada buktinya. Lebih baik saya mengatakan bahwa black box ini didapatkan oleh penyelam-penyelam dari Dislam Air TNI Angkatan Laut yang bermarkas di kapal Jedayat, dan kemudian mengangkatnya mereka dalam susah payah. Barang ini sudah ada di kapal pada pukul 7.10 dan kemudian dibawa ke Kribanda Aceh, dikawal oleh Saudara Andre dan Kapten Tony, Direktur Navigasi Kemenhub yang memang ada di Jedayat. Demikian ketat karena kami ingin membuktikan bahwa flight data recorder ini aman dan benar. Jadi itu alasannya. Bahwa di sana, diserahkan di sana, menunjukkan bahwa Republik Indonesia mengamankan barang ini untuk kepentingan internasional.
Jadi sekali lagi, satu dari dua jenis black box ini sudah ada di hadapan kita. Ada saksinya, part numbernya bisa dilihat di situ, bahwa kita memberikan barang yang benar. Satu lagi yang saya berterima kasih kepada Panglima, tantangan, ayo kuat-kuatan katanya. Anak buah beliau diperintahkan dalam 2 minggu ketemukan itu. Saya merasa terdorong, saya merasa punya kewajiban untuk mengimbangi semangat ini. Jadi demikian, adik-adik sekalian, sekali lagi kita mengucapkan selamat pada bangsa Indonesia yang dari kejadian penemuan, ya, berhasilnya operasi untuk mendapat black box ini. Dan kembali saya serahkan hal ini kepada Bapak Panglima yang saya banggakan. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan? Ya. Silakan berita satu dulu ya. Nanti gantian. Berita satu udah jadi satu aja, berita satu. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi sesudah selesai ini sudah dipertunjukkan, dibuktikan ya, bukan dipertunjukkan. Dibuktikan pada adik-adik bahwa ini adalah satu kelengkapan pesawat yang kita cari dan sangat penting. Ini akan segera dibawa ke Jakarta. Saya mendapatkan suatu kesempatan dan kehormatan KNKT. Dari Kri Banda Aceh kemarin naik helikopter militer punya TNI AL, dan sekarang dia akan dibawa ke Jakarta naik wing TNI AL. Sampai di Jakarta mungkin saya pun bisa dapat kesempatan membawa ini dengan pengamanan dari Halim ke kantor KNKT, dan di situ kita akan buka. Jadi saya sangat berbahagia bahwa pengamanan fasilitas ini, pengamanan dari black box ini terdukung sepenuhnya oleh memang yang terbiasa mengamankan oleh TNI. Itu yang saya sangat yakin bahwa ini nanti sampai di Jakarta akan langsung dibersihkan dan saudara Andre akan langsung membukanya. Kalau tidak ada saksi, saya akan menunggu sampai saksi itu datang. Saksi yang kita perlukan satu dari Prancis, yang kedua dari Singapura, yang ketiga dari negara lain yang memang terkait di situ dan menyatakan minat melihat. Barangkali nanti kami ingin menghadirkan juga jajaran dari Mabes TNI dan Kemenbuk untuk meyakinkan bahwa barang ini betul dibuka di situ, hasilnya bagus atau tidak bisa disaksikan bersama. Dan kami sudah cukup pengalaman, ada 100-an lebih black box yang sudah dibuka oleh lab KNKT. Jadi demikian. Oke, baik. Silakan. Ya. Okay. This is directly brought to Jakarta, to our lab now. Yeah, now. And then secondly, these flight data recorders seems good, but it depends to the memory inside the protection. But I'm sure that according to our experience, that these flight data recorders can be opened and it can be read in a good condition. But it is my experience. But let's see, today or tonight or tomorrow. Thank you. Oke, yang lain? Eman Pak, Eman RRI, Pak Panglima. Yang esensi yang ini aja Pak ya, jangan keluar. Berkaitan dengan penemuan black box ini Pak, apakah tadi Bapak juga memberikan penghargaan kepada prajurit Bapak yang berhasil? Kemudian yang kedua Pak, mungkin harapan yang dituju keluarga yang menjadi korban 114 nyawa yang belum ditemukan. Bagaimana harapan dan pesan Bapak kepada mereka agar penantian mereka agar keluarga mereka bisa dimakamkan secara layak. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah sampaikan kepada prajurit saya dengan waktu yang ada kita optimalkan. Saya tadi beri waktu secepatnya untuk bisa menemukan puing-puing atau sisa badan pesawat yang belum ditemukan. Saya yakin pasti bisa, termasuk juga cockpit voice recordernya pasti bisa ditemukan. Hanya tinggal menunggu waktu.
Yang kedua, apresiasi pasti saya berikan tadi ya. Anak-anak masih memiliki semangat yang cukup baik. Dan saya tadi agak salah sedikit, saya luruskan sekarang. Driver kita yang siap di 81 orang. 81 orang. Tadi saya sampaikan 57. Jadi dengan driver yang 81 orang, saya yakin sepenuhnya. Enggak terlalu lama itu semuanya yang kita inginkan akan ketemu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ini kan FDM sudah ditemukan gitu kan atas 7 komando dari Panglima TNI sendiri. Nah kan PCR sendiri sampai saat ini juga masih jaraknya 20 meter sampai jarak. Nantinya sendiri Panglima ada niatan nggak untuk memimpin juga operasi pengangkatan bodi yang di sana memang masih ada jenazah di situ. Apa nanti ini ditinjau langsung juga operasi pengangkatan dari bodi? Ya, tadi kita sudah diskusikan dengan Kepala Staf Angkatan bagaimana buat skenario atau membangun simulasi kalau ketemu bodi pesawat itu, cara mengangkatnya seperti apa, perlakuan kita nanti seperti apa. Kita nanti simulasikan di Jakarta dengan para Panglima Armada Barat dan Pangko 1. Bagaimana tekniknya, kira-kira analog dengan yang kemarin atau tidak? Ini kita pikirkan dengan baik. Karena kalau kita bayangkan bodinya masih panjang dengan tonase yang cukup tinggi kurang lebih 40-an ton, maka kita perlu ponton, perlu apa itu crane yang besar dan seterusnya. Ini sudah kita pikirkan ya. Yang lain? Oke, jenazah deh. Siapa? Silakan. Pak, apakah dari FDR yang berkeluaran ini apakah ada memori modulnya gitu Pak? Terima kasih. Memori modul masih ada di dalam di bagian yang bulat itu. Di bagian di sini dan dalam ini. Nah, bagian yang bulat ini itu terbuat dari baja ya, baja tebal dan dia kekuatannya adalah 2000 G-force. 2000 G-force hanya untuk melindungi memori di dalam. Kalau dia jatuh ke api, kebakar, dia sanggup sampai derajat 1200 derajat. Dalam waktu setengah jam, masih kuat. Pelindung memori itu. Jadi yang terpenting sebenarnya memorinya itu yang ada di dalam ini. Nah sekarang ini sudah 2 minggu di dalam air. Kita punya pengalaman membuka black box yang sudah 8 bulan di air laut. Dan itu masih bagus. Kita harapkan itu bagus. Kita mudah-mudahan menjawab ini pertanyaan dunia kenapa bisa terjadi. Jadi demikian. Terima kasih. Proses pembacaan memori modul sendiri belum lama Pak? Berdasarkan pengalaman eksteriornya. Kalau itu hanya membuka, mendownload ya 2-3 hari juga masih bisa. Proses membacanya lama karena harus mengumpulkan investigator, menganalisa satu persatu dan itu yang lama ya. Apalagi nanti harus membandingkan dengan pendapat orang Prancis yang punya pesawat ini. Dan saya akan berikan kesempatan mungkin beberapa jam tidur pada operatornya nih Pak Andre. Dia sudah di laut sejak 12 hari lalu sudah di laut. Jadi Pak, sudah berapa investigator dari Hebat maupun yang dari yang terkait masing-masing mengirimkan 2 yang namanya accredited representative ya. Itu kewajiban internasional accredited representative ACRED. Seperti Republik Indonesia mengirimkan untuk MH370 dan 712. Oke. Ya, prioritas. Tetap jadi prioritas dan tadi saya tegaskan kepada prajurit saya. Prioritas itu sisa-sisa bodi pesawat. Karena saya yakin di dalamnya ada masih sisa korban. Ya. Yang kedua sambil mencari PCR. Prioritas. Iya. Jadi begini. Kita akan optimalkan semua potensi yang ada, yang kita miliki sekarang. Baik dari unsur-unsur laut, unsur udara, dan para penyelam kita, termasuk KNKT yang memiliki alat dan seterusnya. Indikator-indikator yang diberikan kepada kami, betul-betul kita tidak lanjuti, makanya itulah kita cepat. Nah, dan saya yakin, sekali lagi yakin, karena masih ada 81 prajurit penyelam yang ada di Banda Aceh, yang setiap saat bisa digunakan oleh KNKT untuk menelusuri semuanya. Ya, terima kasih. Satu lagi aja. Ya 2 ya. Kamu ini sama ini ya. Udah.
Ya, untuk batas waktu voice recordernya itu katanya Ketua KNKT sampai dengan 30 hari sehingga kita masih punya sisa 15 hari ya. Itu makanya sebelum 15 hari harus kita temukan ya gitu. Selanjutnya yang sisa korban kami menunggu dari kebijakan pemerintah. Kalau nanti dinyatakan pencarian selesai, kami akan mengikuti. Oke, silakan. Satu lagi habis. Untuk CVR sendiri, itu lokasinya saat ini sudah dideteksi di mana? Apakah benar 20 meter dari lokasi FDR sendiri? Kemudian Pak, satu lagi untuk pembacaan dari black box-nya sendiri. Jadi apakah akan ke Jakarta atau dibawa ke Prancis juga? Dan apakah orang Prancis ini melibatkan dari pihak Airbus saja atau dengan PNK dari Prancis? Yang terlibat di sini dari tiap negara itu satu KNKT-nya mereka ya. Nah, kemudian mereka mempunyai yang namanya advisor, itu sudah aturan internasional. Salah satunya adalah advisor buat Prancis adalah pabrik yang membuat pesawat itu, Airbus. Jadi Airbus adalah bukan akrab, tetapi dia advisor to akrab gitu ya. Nah ini akan kita sama-sama memberikan satu informasi. Barang ini akan terus dibuka di sini, Jadi mudah-mudahan kita selesai. Sejauh ini kita yakin bisa. CVR, nah inilah. Jadi saya bukan tidak mau menjawab ini, sedangkan data yang masuk ada. Tapi kalau itu saya ungkap ke publik, nanti publik itu ada yang paham menganalisa dan menduga-duga itu yang saya tidak mau terjadi. Saya khawatir bahwa dugaan-dugaan itu akan menyebabkan satu analisa yang keliru. Ya nanti aja akhirnya kalau sudah pasti seperti ini. Lebih baik yang pasti-pasti ya daripada yang tidak pasti diungkap. Terima kasih. Baik, Adik, terima kasih Ya, atas cukup ya. perhatiannya ya. Terima kasih. Selesai, Pak. Semuanya tidak bisa bertanya. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan minggu-minggu ini kita dapat kembali ke sini untuk menemukan berikutnya. Terima kasih. Mohon doa restu. Main KT. Oh iya. Oke, yes. Masih. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers dari Panglima TNI Jenderal Muldoko yang menekankan pencarian belum selesai walaupun pagi tadi sudah ditemukan FDR yang merupakan satu bagian dari black box, namun masih ada satu bagian lagi yang masih menjadi prioritas yaitu cockpit voice recorder yang tetap menjadi misi prioritas penemuan badan pesawat karena masih juga terdapat banyak korban di dalamnya. Yang menyampaikan optimis dengan 81 penyelam tugas dapat diselesaikan dalam waktu secepat mungkin. Selain itu juga ada keterangan dari Kepala KNKT Tatang Kurniadi yang menegaskan kembali setelah ditemukan black box atau flight data recorder oleh penyelam TNI AL tadi pagi akan dibawa ke KRI Banda Aceh dan sore ini juga akan dibawa ke Jakarta, ditransport dengan pesawat TNI Angkatan Laut dan akan mendarat di Halim Perdana Kusuma dan akan segera dibawa ke kantor KNKT. Pemirsa, ikuti perkembangan terkini evakuasi AirAsia QZ8501 di Berita 1. Terima kasih.